Nama lengkapnya Ardiansyah, tapi semua orang memanggilnya Ardi. Wajahnya biasa saja, kulitnya sawo matang, rambutnya kusut dan kering karena jarang disisir, apalagi keramas. Tapi di balik matanya yang tampak sayu itu, ada sesuatu yang tidak mudah ditemukan di tempat seperti ini, semangat untuk terus hidup. Ardi hidup di kolong jembatan Sudirman sejak usia 7 tahun. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir di tempat seperti itu. Sebuah kecelakaan mobil merenggut kedua orang tuanya. Mobil mereka dihantam truk besar di jalan tol. Tidak ada keluarga yang datang menjemputnya dari rumah sakit. Tidak ada sanak saudara yang mengakuinya. Dalam sekejap, Ardi menjadi yatim piatu. Sendirian. Malam itu, setelah menghabiskan 2 malam tidur di bangku ruang tunggu rumah sakit, seorang petugas keamanan memberinya uang 20.000 dan menyuruhnya pulang. Tapi Ardi tak punya rumah untuk pulang. Tak tahu harus kemana. Akhirnya, dia berjalan tanpa arah hingga sampai di bawah jembatan Sudirman, tempat yang kemudian ia sebut sebagai rumah. Kolong jembatan itu bukan tempat tinggal yang layak. Panas di siang hari, dingin di malam hari. Tikus berkeliaran, suara kendaraan dari atas jembatan tidak pernah berhenti, dan udara penuh debu. Tapi di situ Ardi tidur, dengan beralaskan kardus bekas yang kadang harus ia rebut dulu dari pemulung lain. Setiap pagi, Ardi bangun dengan mata gatal dan tenggorokan kering. Ia mengais sampah mencari sisa makanan dari warung makan atau bungkus nasi yang masih tersisa. Kadang kalau beruntung, ia mendapat sepotong ayam goreng sisa yang masih bisa dimakan. Kalau tidak, dia hanya minum air keran dari taman kota. Namun ada satu hal yang membuat Ardi berbeda dari anak-anak jalanan lainnya. Ia menyimpan mimpi yang tak pernah padam. Mimpi untuk sekolah. Ia tidak tahu mengapa, tapi setiap kali melihat anak-anak berseragam putih merah melintas, hatinya seperti tertarik. Ardi akan berdiri di balik tiang jembatan, memperhatikan dari jauh. Kadang ia menirukan mereka membaca, meski hanya mengandalkan huruf yang ia kenal dari bungkus rokok, spanduk iklan, atau koran yang sudah lusuh. Ia pernah mencoba masuk ke halaman sekolah. Ia ingin tahu seperti apa rasanya duduk di dalam kelas. Tapi baru 3 langkah masuk, seorang satpam berteriak mengusirnya. "Hei, anak jalanan! Mau ngapain kamu? Pergi sana! Ini bukan tempat minta-minta." Ardi lari, malu, tapi tidak marah. Ia tahu dirinya tidak diinginkan. Tapi rasa penasaran dalam dirinya tidak pernah mati. Malam-malamnya ia habiskan dengan membaca halaman-halaman buku bekas yang ia temukan di tempat sampah. Ia tidak bisa membaca dengan lancar, tapi ia mencoba mengejar satu demi satu huruf. Buku favoritnya adalah sebuah buku cerita anak dengan gambar warna-warni tentang petualangan di luar angkasa. Sampulnya sudah sobek, beberapa halaman hilang, tapi Ardi menyimpannya dengan hati-hati di bawah tumpukan kardus tempat tidurnya. Di kolong jembatan itu, Ardi tidak sendiri. Ada beberapa anak lain juga, sebagian besar lebih tua darinya. Beberapa anak menjadi pengamen, beberapa pemulung. Ada juga yang kecanduan lem dan tidur sepanjang hari. Tapi Ardi tidak pernah mau mencoba. Ia takut kehilangan akal. Baginya, pikiran adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia andalkan. Kadang-kadang, Ardi membantu ibu-ibu pemulung membawa karung mereka yang berat. Sebagai imbalan, ia diberi sebungkus nasi atau kue pasar yang sudah mulai basi. Tapi ia tetap bersyukur. Kalau kita terus marah pada hidup, kita nggak akan pernah tahu kapan hidup mau baik sama kita, katanya pada dirinya sendiri. Satu-satunya harta miliknya adalah tas kecil yang ia temukan di tong sampah. Di dalamnya ada buku cerita luar angkasa itu, beberapa lembar koran, satu pensil yang sudah sangat pendek, dan sebuah foto lama, foto keluarganya yang ia ambil dari dompet ayahnya sebelum dimasukkan ke kantong mayat. Di foto itu, ia berdiri di tengah ayah dan ibunya, tersenyum tanpa tahu apa yang akan menantinya di masa depan. Kadang malam datang dengan hujan deras. Air masuk ke kolong jembatan, membasahi kardus dan barang-barang Ardi. Ia menggigil kedinginan sambil memeluk tas kecilnya. "Aku nggak boleh sakit. Nggak boleh mati. Aku harus bertahan," gumamnya. Hari-hari berlalu. Minggu berganti bulan. Ardi mulai mengenal beberapa relawan yang kadang membagikan makanan atau pakaian bekas. Tapi ia tidak pernah berharap banyak. Biasanya bantuan hanya datang sekali, lalu hilang. Namun ada satu relawan yang ia perhatikan lebih dari yang lain. Seorang wanita paruh baya yang selalu datang dengan senyum hangat,
membawa termos besar dan nasi bungkus. Namanya Bu Retno. Tapi Ardi belum berani mendekat. Ia hanya melihat dari kejauhan, menunggu waktu yang tepat. Ardi juga sering melihat sebuah mobil hitam berhenti di dekat taman, di seberang jembatan. Dari mobil itu turun seorang pria berpakaian rapi, berbicara di ponsel sambil melihat ke arah jalan. Ardi tidak tahu siapa dia, tapi pria itu terlihat penting. Kadang Ardi membayangkan, bagaimana rasanya hidup seperti orang itu. Punya rumah, mobil, makan enak, dan yang paling penting, punya kesempatan untuk sekolah. Meskipun hidup Ardi sangat sulit, ia tidak pernah menyerah. Ia tidak pernah mencuri, tidak pernah meminta-minta. Ia percaya, kalau ia menjaga harga dirinya, suatu hari nanti ia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari hidup. Setiap malam, sebelum tidur, Ardi akan memandangi foto keluarganya dan berdoa dalam hati. Ia tidak tahu bagaimana cara berdoa yang benar. Tapi ia percaya, kalau ia jujur dalam niatnya, Tuhan pasti mendengar. Aku pengen sekolah, Tuhan. Aku pengen jadi orang. Aku pengen buktiin, walaupun aku dari kolong jembatan, aku bisa sukses. Tolong bantu aku. Itulah permintaan Ardi setiap malam. Meski suara klakson mobil dari atas jembatan memekakkan telinga, meski tikus-tikus lewat di samping tubuhnya, ia tetap berdoa. Dengan mata terpejam dan hati yang berharap. Pagi itu, langit Jakarta berwarna kelabu. Kabut asap dari kendaraan menutup matahari yang seharusnya hangat. Tapi Ardi sudah bangun sejak azan subuh berkumandang dari masjid dekat perempatan. Ia membersihkan wajahnya dengan air kran taman, lalu duduk di atas pot bunga beton sambil membuka koran bekas yang ia ambil malam sebelumnya dari tong sampah. Koran itu usang, tanggalnya sudah 2 bulan lalu. Tapi bagi Ardi, huruf-huruf di dalamnya seperti teka-teki yang menantang. Ia mencoba mengejar satu persatu, mencocokkan dengan huruf-huruf yang ia lihat di spanduk jalanan. Kadang ia menulis ulang di kardus dengan pensil kecilnya yang semakin pendek. BESR, besar, katanya pelan sambil mengguratkan huruf itu. Di sebelahnya, Dani, anak jalanan yang lebih kecil, masih meringkuk tidur. Dani baru 2 bulan tinggal di kolong jembatan setelah ibunya meninggal karena sakit. Ardi yang pertama kali menemukannya menangis sendirian di halte bus. Sejak itu, Dani ikut tidur bersamanya, dan Ardi merasa punya tanggung jawab. Meski sama-sama kekurangan, Ardi selalu berbagi. Kalau dia mendapat 2 potong roti, 1 pasti diberikan ke Dani. Kalau ada nasi bungkus dari relawan, Dani selalu diberi lebih dulu. Lu harus kuat. Nggak boleh sakit, kata Ardi. Anak-anak jalanan lainnya kadang mengejek Ardi. Ngapain lu baca koran bekas? Kagak bikin kenyang, teriak Bowo, anak pengamen yang usianya 10 tahun. Tapi Ardi tak pernah menanggapi. Ia percaya, kalau ia terus belajar, walaupun pelan, akan ada pintu terbuka. Ia punya satu tempat rahasia, sebuah warung kecil yang tutup sejak pandemi, di sudut gang dekat parkiran motor. Di situ ia menyimpan buku-buku bekas dan koran-koran yang ia kumpulkan. Kadang ia menemukan majalah anak yang terbuang. Di sela-sela waktu kosong, ia akan duduk diam dan membaca. Walau tidak semua ia pahami, gambar-gambar dan huruf-huruf itu membuatnya senang. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Ardi dan Dani berteduh di bawah tenda pedagang kaki 5 yang tutup. Mereka basah kuyup. Ardi menggigil tapi tetap memeluk tas kecilnya agar isinya tidak rusak. Dalam tas itu, selain foto keluarganya, ada buku cerita luar angkasa kesayangannya. Ardi, tanya Dani, emang nanti kalau kita gede bisa jadi orang kaya-kayak di TV? Ardi menoleh, matanya menatap jauh ke jalanan yang basah. Kalau kita mau belajar, bisa, jawabnya yakin. Tapi butuh waktu. Dani mengangguk, walaupun mungkin belum paham sepenuhnya. Tapi sejak ikut Ardi, ia tahu satu hal, hidup tidak melulu tentang kelaparan dan dingin. Ada harapan. Suatu sore, saat Ardi duduk di dekat taman membaca, seorang ibu muda menghampirinya. Ia membawa anak kecil yang merengek karena kelelahan. Ibu itu menyodorkan sepotong roti. Kamu dari tadi baca koran terus. Kamu sekolah, ya? Ardi tersenyum malu. Enggak, Bu. Saya cuma belajar sendiri. Ibu itu terdiam, lalu tersenyum. Semangat, ya. Kamu pintar. Suatu hari nanti, kamu pasti jadi orang hebat. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi menancap dalam di hati Ardi. Sepanjang malam ia mengulang-ulang kalimat itu.
Kamu pintar. Suatu hari nanti, kamu pasti jadi orang hebat. Ia tidak tahu siapa nama ibu itu, tapi kalimatnya jadi semacam mantra. Beberapa minggu kemudian, Ardi mulai memberanikan diri mengajarkan huruf pada Dani. Mereka membuat huruf dari ranting kayu dan batu-batu kecil. Dani yang awalnya tidak tahu cara membaca, perlahan-lahan bisa mengenali nama-nama huruf. C ini kayak bulan sabit, kata Ardi. Kalau M? Kayak dua gunung berdiri bareng, jawab Ardi sambil tertawa. Pelajaran sederhana itu mereka lakukan setiap malam, di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Ardi menjadikan trotoar sebagai papan tulis, menggunakan kapur yang ia temukan dari proyek bangunan. Kadang pejalan kaki memandangi mereka heran, tapi Ardi tak peduli. Yang penting, Dani bisa belajar. Pernah suatu malam, Ardi memungut sebuah buku tulis yang masih kosong setengahnya. Ia menulis namanya di halaman depan dengan bangga. Ardiansyah. Buku belajar. Ia menulis tanggal, meski salah. Tidak penting benar atau salah, yang penting menulis. Dari kegiatan mengajar Dani itu, Ardi mulai menyadari bahwa ia tidak hanya ingin belajar. Ia ingin mengajar. Ia ingin berbagi. Kalau aku bisa baca, aku bisa ngajarin yang lain. Kalau kita semua bisa baca, kita bisa hidup lebih baik, pikirnya. Namun tidak semua hari cerah. Suatu malam, ketika Ardi sedang membaca di dekat warung kosong, datang dua preman mabuk yang memukul dan merampas tas kecilnya. Mereka mengira isinya uang. Ardi menangis sejadi-jadinya ketika buku cerita luar angkasa kesayangannya disobek dan dilempar ke selokan. Dani memeluknya. Nanti kita cari buku baru lagi, ya, Kak. Ardi hanya mengangguk. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ingin menyerah. Tapi keesokan harinya, sesuatu terjadi. Saat Ardi sedang membantu seorang ibu pemulung yang hampir pingsan karena kelelahan, seorang wanita berjilbab merah datang menghampiri. Ia membawa termos air panas dan makanan. "Namamu siapa?" tanyanya lembut. "Ardi, Bu. Kamu bantu ibu itu?" "Iya." "Dia udah tua, Bu. Nggak kuat dorong gerobak." Wanita itu tersenyum. Namanya Bu Retno. Ia relawan dari sebuah yayasan sosial. Ia memperhatikan Ardi cukup lama sebelum akhirnya bertanya, "Kamu mau ikut saya ke tempat yang lebih baik? Ada makanan, tempat tidur, dan sekolah." Ardi terdiam. Ia tidak langsung mengiyakan. Ia melihat Dani, lalu melihat tempat tidurnya yang terbuat dari kardus basah. "Kalau saya ikut, Dani boleh ikut juga." Bu Retno mengangguk. Sore itu, untuk pertama kalinya sejak orang tuanya meninggal, Ardi naik mobil. Mobil tua, tapi jauh lebih nyaman daripada tidur di bawah jembatan. Ia menatap jendela, melihat kolong jembatan yang semakin menjauh. Ardi tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan mengubah segalanya. Ia belum tahu bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan besar. Tapi satu hal yang pasti, ia telah membuktikan bahwa bahkan di tengah kerasnya jalanan, harapan bisa tumbuh, asal dijaga dengan keteguhan hati. Hari pertama Ardi di panti asuhan bukan hari yang mudah. Meski tempat tidurnya bersih, makanan cukup, dan bajunya diganti yang layak, hatinya masih gelisah. Ia belum terbiasa dengan dinding, atap, dan suara anak-anak lain yang begitu ramai. Terlalu jauh dari keheningan kolong jembatan yang selama ini jadi dunianya. Tapi Dani tersenyum lebar. Anak itu langsung akrab dengan beberapa anak lain. Ardi hanya memperhatikan dari kejauhan sambil duduk di sudut ruang belajar. Ia merasa seperti masuk dunia lain. Penuh warna, tapi masih asing. "Kalau kamu belum siap ngobrol sama anak-anak, nggak apa-apa," kata Bu Retno sambil duduk di sebelahnya. "Pelan-pelan saja. Semua orang punya waktu sendiri untuk percaya." Ardi menatap mata Bu Retno, mencoba membaca ketulusan itu. Lalu ia mengangguk pelan. Beberapa minggu kemudian, Ardi mulai terbiasa. Ia ikut belajar, meski tertinggal jauh. Tapi guru-guru di panti sabar membimbingnya. Ardi menyerap pelajaran seperti spons. Ia tak pernah membuang waktu. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, ia masih menyalakan lampu kecil dan membaca buku apapun yang bisa ia pinjam dari perpustakaan kecil yayasan. Bu Retno memperhatikannya dengan bangga. Ia tahu, anak ini istimewa. Bukan karena seberapa cepat ia belajar, tapi karena keteguhan dan kepeduliannya. Sampai suatu hari, panti asuhan mendapat undangan menghadiri acara sosial yang digelar di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta.
Acara itu bertajuk Harapan Masa Depan, diselenggarakan oleh sebuah yayasan besar milik Dimas Adinata, seorang miliuner yang dikenal karena sumbangsihnya untuk dunia pendidikan dan teknologi. Bu Retno memilih 5 anak untuk ikut. Salah satunya adalah Ardi. Ia sempat menolak. "Saya nggak cocok ke tempat kayak gitu, Bu. Baju saya jelek. Saya nggak pantas." "Tahu nggak, Di?" Bu Retno tersenyum. "Yang pantas bukan orang yang bajunya mahal, tapi yang hatinya besar." Ardi akhirnya ikut. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain abu-abu. Rambutnya sudah dipotong rapi. Wajahnya bersih. Tapi tetap saja, ia merasa asing saat memasuki lobi hotel mewah itu. Lampunya terlalu terang, marmernya mengkilat, dan semua orang tampak sibuk dengan gawai di tangan. Acara dibuka dengan pidato dari tokoh-tokoh terkenal. Ardi tidak terlalu paham apa yang mereka bicarakan. Tapi kemudian, seorang pria berdiri di tengah panggung. Tinggi, gagah, dengan suara tenang dan karisma yang sulit dijelaskan. Dialah Dimas Adinata. Semua anak punya potensi, tapi tidak semua diberi kesempatan. Tugas kita adalah memastikan pintu itu terbuka bagi siapapun yang mau belajar. Kata-kata itu menampar lembut hati Ardi. Ia menatap pria itu, merasa ada sesuatu yang familiar, meski tak tahu apa. Setelah acara selesai, para tamu berdiri dan mulai bersalaman. Beberapa anak dari panti diminta maju dan menceritakan sedikit tentang diri mereka. Ketika tiba giliran Ardi, ia menolak. Tapi Bu Retno membujuknya. "Coba saja. Kamu tidak akan tahu siapa yang akan mendengarkan." Dengan gemetar, Ardi maju ke depan, memegang mikrofon seperti memegang bara. "Nama saya Ardi. Saya dulu tinggal di kolong jembatan Sudirman. Saya nggak pernah sekolah. Tapi saya suka baca. Saya belajar huruf dari spanduk. Saya cuma pengen sekolah, supaya nanti bisa bantu anak-anak jalanan lain." Ruangan mendadak hening. Tak ada yang tertawa. Tak ada yang mencibir. Bahkan Dimas Adinata, yang tadinya sibuk dengan teleponnya, langsung menatap ke arah panggung. Setelah acara, Dimas menghampiri Bu Retno. "Anak itu, Ardi. Saya ingin bicara dengannya." Ardi kaget, gugup. Tapi Dimas menyambutnya dengan hangat. "Kamu tahu, saya juga dulu bukan siapa-siapa. Tapi kamu luar biasa, Ardi. Jarang saya lihat anak seusiamu bisa bicara dengan hati seperti itu." "Terima kasih, Pak. Panggil saya Om Dimas." Obrolan mereka singkat tapi berkesan. Dimas bertanya banyak hal, apa yang Ardi suka, apa cita-citanya, dan mengapa ia mau membantu anak jalanan lain. Ardi menjawab dengan polos tapi jujur. Dimas terdiam lama setelah mendengarnya. Beberapa hari kemudian, Bu Retno mendapat telepon dari sekretaris pribadi Dimas. Ia ingin mengunjungi panti asuhan secara langsung. Semua anak bersorak. Tapi Ardi hanya diam, belum mengerti apa maksud semua ini. Hari kunjungan itu tiba. Dimas datang dengan mobil hitamnya, mengenakan pakaian santai. Ia mengobrol dengan anak-anak, bermain, dan tertawa bersama mereka. Saat sore menjelang, ia duduk di taman kecil bersama Bu Retno dan Ardi. "Ardi," katanya, "kamu mau sekolah sungguhan?" "Mau, Om. Kalau Om biayai kamu, dari sekarang sampai kapanpun kamu mau sekolah, kamu sanggup?" Ardi menatap matanya. "Sanggup, Om." Dimas tersenyum, lalu menepuk pundaknya. "Mulai sekarang, kamu bagian dari keluarga saya." Bu Retno terkejut. Ardi lebih terkejut lagi. "Maksudnya, Om, aku mau jadi orang tua asuhmu. Kamu akan tinggal di rumah saya. Saya ingin kamu punya semua yang kamu butuhkan untuk jadi apapun yang kamu mau." Ardi tidak bisa berkata-kata. Air matanya jatuh tanpa izin. "Kenapa saya, Om?" "Karena kamu tidak menunggu dunia berubah. Kamu sendiri yang mencoba mengubahnya. Itu lebih berharga dari apapun." Petang itu, saat matahari tenggelam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, hidup Ardi berubah selamanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya punya tempat tinggal. Ia punya keluarga. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Rumah Dimas Adinata tidak seperti rumah-rumah yang pernah dibayangkan Ardi. Bangunannya tinggi, berlantai 3, dikelilingi taman rapi dengan kolam kecil di tengah. Saat pertama kali Ardi menginjakan kaki di sana, ia tak berani melangkah jauh. Ia hanya berdiri di pintu, menatap marmer putih yang mengilap di lantai. "Masuk, Ardi," ujar Dimas sambil tersenyum.
Mulai sekarang, ini juga rumahmu. Ardi menelan ludah. Rumah, baginya, dulu berarti kardus dan terpal. Bau got dan debu jalanan. Tempat ini terlalu tenang, terlalu bersih. Ia takut salah langkah, takut merusak sesuatu. Namun yang paling mengejutkan bukanlah rumahnya, melainkan perlakuan Dimas. Tidak ada nada tinggi, tidak ada perintah kasar. Ia diperlakukan seperti anak sendiri. Dikenalkan pada Mbak Rina, pengurus rumah tangga yang ramah. Disiapkan kamar sendiri, lengkap dengan tempat tidur empuk, meja belajar, dan lemari penuh pakaian baru. Malam pertamanya di rumah itu, Ardi tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang sambil menatap dinding putih. Tak ada suara kendaraan, tak ada tikus lewat, dan langit-langitnya utuh. Terlalu senyap. Ia bahkan merindukan suara klakson dari jembatan. Keesokan paginya, Dimas mengajaknya sarapan. Di meja makan ada roti, telur, susu, dan buah-buahan. Ambil yang kamu suka, kata Dimas. Ardi hanya mengambil sepotong roti. Saya nggak biasa makan banyak, Om. Dimas tidak memaksanya. Ia tahu anak ini butuh waktu. Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas baru. Dimas menyewa guru privat untuk Ardi, agar ia bisa mengejar pelajaran dasar dengan lebih cepat. Matematika, bahasa Indonesia, IPA, semuanya dimulai dari awal. Ardi menyambut semua itu dengan semangat luar biasa. Ia belajar pagi hingga sore, hanya berhenti saat makan dan istirahat. Suatu hari, guru privatnya, Bu Santi, berkata, anak ini cepat sekali menangkap pelajaran. Bahkan saya jarang lihat anak seusianya bisa berpikir kritis seperti ini. Dimas hanya tersenyum. Ia tahu, Ardi bukan anak biasa. Namun tak semua berjalan mulus. Ardi masih sering merasa minder. Saat dibawa Dimas ke sebuah restoran untuk makan malam dengan kolega, ia duduk kaku, takut menyentuh sendok garpu yang jumlahnya banyak. Ia salah memegang gelas, salah memotong daging, dan wajahnya memerah karena malu. Di mobil, ia berkata, saya nggak cocok, Om. Saya malu. Dimas menoleh dan menatapnya. Kamu tidak perlu jadi seperti mereka. Cukup jadi dirimu sendiri. Dunia yang akan menyesuaikan nanti. Kalimat itu menenangkan Ardi. Sejak saat itu, ia mulai belajar bukan hanya soal pelajaran sekolah, tapi juga etika, bahasa asing, teknologi, bahkan cara berbicara di depan umum. Dimas mengajaknya ke berbagai acara, bukan untuk pamer, tapi agar Ardi bisa belajar langsung dari lingkungan baru. Satu sore, Dimas mengajak Ardi ke ruang kerjanya. Ruangan itu penuh dengan buku, penghargaan, dan foto-foto perjalanannya keliling dunia. Kamu tahu, Ardi, kata Dimas sambil membuka sebuah album foto, saya dulu juga bukan siapa-siapa. Lahir di kampung kecil, hidup susah. Tapi saya selalu percaya, satu hal yang bisa menyelamatkan hidup seseorang adalah pendidikan. Ardi menyimak dengan mata berbinar. Saya ingin kamu melanjutkan perjuangan itu. Kalau kamu sudah siap, saya akan kirim kamu ke luar negeri. Belajar di tempat terbaik. Tapi ingat, bukan untuk menjadi sombong, tapi untuk kembali dan membantu yang lain. Ardi mengangguk. Saya siap, Om. Saya mau belajar. Saya mau jadi orang yang bisa bantu anak-anak seperti saya dulu. Beberapa bulan kemudian, Dimas mengumumkan pada timnya bahwa Ardi akan berangkat ke luar negeri untuk sekolah. Semua persiapan dilakukan. Paspor, visa, pakaian musim dingin, hingga alat tulis. Ardi tidak pernah membayangkan dirinya akan naik pesawat, apalagi ke negara yang ia hanya tahu dari buku. Malam sebelum keberangkatan, Dimas memanggil Ardi ke balkon rumah. Besok kamu akan pergi jauh. Kamu akan lihat dunia yang sangat berbeda. Akan banyak tantangan. Tapi ingat, dimanapun kamu berada, kamu tetap Ardi. Anak jembatan yang pantang menyerah. Ardi menahan air mata. Terima kasih, Om. Kalau bukan karena Om, saya mungkin masih ngais sampah. Dimas menggeleng pelan. Bukan karena saya. Tapi karena kamu tidak pernah menyerah. Saya hanya membuka pintu. Kamulah yang berani melangkah. Esok paginya, Ardi berangkat dengan koper besar dan hati yang lebih besar. Di bandara, Dimas memeluknya erat. Sampai jumpa, anakku. Bawa pulang ilmu dan harapan. Ardi melambaikan tangan, menatap langit bandara yang luas. Ia belum tahu seperti apa hidup di luar negeri nanti. Tapi ia tahu satu hal, hidupnya telah berubah. Dan ia berjanji akan mengubah hidup banyak orang lain juga.
Langit Frankfurt menyambut Ardi dengan awan kelabu dan udara dingin yang menusuk kulit. Ini adalah kali pertama ia melihat salju turun langsung dari langit. Ia berdiri di luar bandara dengan jaket tebal dan syal baru, menatap butiran es putih yang jatuh di atas kopernya. Ini kayak di film, gumamnya sambil tertawa kecil. Dimas tidak ikut mengantar hingga ke luar negeri, tapi ia mengatur agar Ardi dijemput oleh staf lokal dari kantor perwakilan Dimastek di Jerman. Mereka langsung membawanya ke asrama mahasiswa internasional, tempat ia akan tinggal selama studi. Kamar kecil itu bersih dan rapi, tapi Ardi merasa sunyi. Tidak ada suara klakson, tidak ada teriakan tukang ojek. Hanya denting jam dinding dan suara angin dari luar jendela. Hari-hari awal menjadi masa penyesuaian paling berat bagi Ardi. Bahasa jadi tantangan pertama. Meski ia sudah belajar dasar-dasarnya, tapi percakapan cepat dengan aksen asing membuatnya sering salah paham. Ia bahkan sempat memesan sup dengan 2 sendok dan roti tanpa sup karena salah membaca menu. Ia juga merasa minder. Teman-teman sekelasnya datang dari keluarga kaya, berpakaian rapi, terbiasa bicara di depan umum, dan fasih berbahasa Inggris maupun Jerman. Ardi lebih banyak diam di kelas, takut salah ucap, takut ditertawakan. Tapi satu hal yang tidak berubah, semangat belajarnya. Setiap malam, ia menghabiskan waktu di perpustakaan kampus. Ia membaca pelan-pelan, mencatat hal-hal yang tidak ia mengerti, dan mencari tahu artinya lewat kamus digital. Ia merekam dosen mengajar agar bisa diulang kembali di kamar. Ia bahkan meminta bantuan dosen pembimbing untuk jam tambahan. Tak jarang ia menangis diam-diam. Bukan karena menyerah, tapi karena lelah dan rindu. Rindu Dimas, Bu Retno, Dani, bahkan suara gaduh di bawah jembatan. Satu hari, ia mengirim email ke Dimas. Om, Ardi kangen rumah. Susah banget di sini. Teman-teman pinter semua, Ardi kalah jauh. Tapi Ardi nggak mau nyerah. Ardi cuma pengen Om tahu, Ardi bakal terus coba. Balasan dari Dimas datang malam itu juga. Kalau semua orang sama pintarnya, maka tidak akan ada yang menonjol. Kamu tidak kalah. Kamu sedang tumbuh. Pohon pun butuh waktu untuk tinggi. Banggalah, karena kamu terus berakar. Saya percaya kamu bisa. Kalimat itu jadi bahan bakar baru. Ardi mulai membuka diri perlahan. Ia ikut forum belajar kelompok, meski awalnya hanya mendengar. Ia mulai berteman dengan mahasiswa dari India dan Brasil yang juga merasa tertinggal. Mereka saling bantu, saling menguatkan. Suatu malam, Ardi mendapat undangan dari profesor kampusnya untuk ikut program riset teknologi sosial. Mereka sedang merancang alat sederhana berbasis aplikasi untuk membantu anak-anak jalanan mengakses pendidikan daring di negara-negara berkembang. Topik ini dekat dengan pengalaman saya, Profesor, kata Ardi. Profesor itu tertarik. Tell me more. Maka Ardi pun menceritakan tentang hidup di kolong jembatan. Tentang mengajar Dani dengan batu dan ranting. Tentang mimpi sederhana untuk sekolah. Ceritanya membuat ruang itu hening. Tak lama, sang profesor menyarankan agar Ardi menuliskannya dalam bentuk esai dan presentasi. Presentasi itu menjadi titik balik. Di depan kelas dan panel kampus, Ardi bercerita dengan bahasa Inggris yang patah-patah tapi jujur. Ia tak bicara tentang teknologi canggih, melainkan tentang keberanian bermimpi dari tempat gelap. Tepuk tangan panjang mengakhiri presentasinya. Sejak itu, Ardi mulai dikenal di kampus. Ia tidak lagi dipandang sebagai anak minoritas yang lemah bahasa, tapi sebagai mahasiswa yang tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Ia mulai diundang dalam diskusi panel, seminar mahasiswa, bahkan menjadi mentor untuk mahasiswa baru yang kesulitan beradaptasi. Waktu berlalu cepat. Tahun terakhir kuliahnya diwarnai oleh skripsi yang ia tulis dengan penuh semangat. Sebuah kajian tentang inklusi pendidikan digital untuk anak-anak marginal. Ia merancang prototipe aplikasi pendidikan berbasis low bandwidth yang bisa diakses dengan ponsel murah. Ketika hari wisuda tiba, Ardi berdiri di atas panggung dengan toga hitam dan selempang kehormatan. Namanya disebut sebagai salah satu lulusan terbaik dengan predikat cum laude. Ia melihat ke arah kamera yang merekam siaran langsung. Dalam hatinya ia berkata, "Ini untukmu, Om. Untuk kalian yang percaya saat aku bahkan belum percaya pada diriku sendiri." Setelah upacara, ia menerima panggilan video dari Dimas. "Selamat, Ardi. Kamu sudah menepati janji." "Belum, Om. Ini baru permulaan."
Dan permulaanmu sudah lebih jauh dari apa yang orang lain capai seumur hidup mereka. Malam itu, Ardi menatap langit Eropa yang berbintang, mengingat masa-masa ia tidur di kolong jembatan. Ia tersenyum. Dunia memang luas dan dingin, tapi hati yang penuh semangat akan selalu menemukan jalannya. Esok paginya, ia mengepak koper lagi. Tapi kali ini, ia tidak pergi untuk lari dari kenyataan, melainkan pulang untuk mengubah kenyataan banyak orang lain. 7 tahun setelah Ardi menginjakan kaki di negeri asing, ia kembali berdiri di Bandara Soekarno-Hatta. Kini ia bukan lagi anak kurus dengan baju lusuh yang tidur di kolong jembatan. Ardi mengenakan jas sederhana namun rapi, dan di tangannya ia membawa koper kecil berisi buku-buku dan rencana besar. Ia disambut hangat oleh Bu Retno yang tampak jauh lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu, tapi pelukan mereka tetap hangat. Dimas Adinata datang tak lama kemudian, memeluk Ardi seperti seorang ayah menyambut anaknya yang pulang dari medan juang. "Selamat datang kembali, Ardi," ucap Dimas. "Indonesia menunggumu." Ardi hanya tersenyum, namun matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka perjalanannya sejauh ini bisa membawanya kembali ke tempat asal, bukan sebagai pengamen jalanan, tapi sebagai seseorang yang punya mimpi untuk mengubah nasib banyak anak jalanan lainnya. Beberapa minggu setelah kepulangan itu, Dimas mengajaknya menghadiri rapat direksi di gedung tinggi milik Dimastek. Ruangan luas berisi orang-orang berdasi. Ardi hanya diam di sudut, mendengarkan. Namun setelah rapat usai, Dimas berdiri dan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Mulai hari ini, Ardiansyah akan menjabat sebagai CEO muda untuk Divisi Sosial Teknologi Dimastek, kata Dimas di hadapan para eksekutif. Suasana sempat hening. Ardi bahkan mengira Dimas bercanda. Tapi mata serius Dimas tidak main-main. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka yang tak terdengar suaranya. "Saya percaya, ia bisa membawa perubahan nyata." Hari-hari Ardi berubah total. Ia punya kantor sendiri, tim yang solid, dan akses ke teknologi yang dulu hanya bisa ia lihat dari balik etalasi toko elektronik. Namun, yang paling penting, ia punya kendali untuk merealisasikan mimpinya, menciptakan sistem pembelajaran digital untuk anak-anak jalanan. Program itu dinamai Langit Terbuka, terinspirasi dari malam-malamnya tidur di bawah langit Jakarta. Platform ini memungkinkan anak-anak yang tidak bisa bersekolah formal tetap belajar melalui modul digital sederhana yang bisa diakses lewat ponsel bekas atau komputer komunitas. Bu Retno, yang kini mengelola yayasan lebih besar, menjadi mitra utama. Bersama tim relawan, mereka menyebarkan perangkat dan jaringan ke kolong jembatan, pemukiman padat, hingga desa-desa terpencil. Tak sedikit yang mencibir langkah Ardi. Banyak yang meragukan efektivitas program itu. Namun, Ardi tidak gentar. Ia turun langsung, menyapa anak-anak, duduk bersama mereka, bahkan mengajari mereka langsung di tengah pasar malam atau di lorong stasiun. Suatu hari, seorang wartawan dari media nasional mewawancarainya. "Apa motivasi Anda melakukan semua ini?" Ardi menjawab tenang, "Saya hanya ingin anak-anak seperti saya dulu tahu bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa belajar itu mungkin, walaupun tempatnya di kolong jembatan." Program Langit Terbuka mendapat perhatian pemerintah. Kementerian Pendidikan mulai membuka peluang kerjasama. Bahkan, beberapa perusahaan teknologi asing tertarik menjadi mitra donasi. Dalam 2 tahun, lebih dari 20.000 anak telah bergabung dan belajar dari program itu. Sementara itu, Ardi juga memperluas pengaruhnya di Dimastek. Ia menginisiasi perekrutan lulusan program sosial untuk magang di perusahaan. Anak-anak yang dulunya tidak tahu cara menyalakan komputer kini menjadi teknisi, programmer, dan desainer. Dimas memantau semua itu dengan bangga. Dalam banyak hal, Ardi melampaui harapannya. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama, Dimas berkata, "Dulu saya hanya ingin membantumu keluar dari jalanan. Tapi sekarang kamu membantu ribuan orang keluar dari gelapnya ketidaktahuan." Ardi hanya tersenyum. Ia tahu, ini baru permulaan. Ia masih punya rencana besar. Ia ingin membangun pusat pendidikan gratis berbasis teknologi di setiap provinsi. Ia ingin menulis buku tentang metode belajar mandiri di jalanan. Ia ingin menunjukkan bahwa pendidikan bukan soal gedung mewah atau seragam, tapi soal kemauan untuk terus bertanya dan belajar. Dan yang paling utama, ia ingin semua anak yang tidur di kardus malam ini tahu bahwa ada masa depan yang menunggu, asal mereka tidak berhenti bermimpi.
Namanya mulai dikenal. Awalnya hanya di lingkaran komunitas sosial dan pendidikan alternatif. Namun tak butuh waktu lama, prestasi Ardi dan gerakan langit terbuka menyebar seperti cahaya pagi yang tak bisa ditahan. Dari koran lokal, ia mulai diundang menjadi narasumber di program televisi nasional. Wartawan, influencer, hingga tokoh-tokoh politik mulai menyebut namanya. Tapi Ardi tetap sama. Setiap selesai tampil di media, ia kembali ke lapangan. Mengunjungi pos belajar di kolong jembatan, menyapa anak-anak di lorong stasiun, dan memastikan programnya tidak hanya jadi proyek pencitraan. Suatu hari, ia mendapat undangan dari UNESCO. Mereka ingin Ardi menjadi salah satu pembicara dalam forum pendidikan internasional di Paris. Ia nyaris tak percaya saat membaca undangan itu. Dimas tersenyum saat Ardi datang terbata-bata membawa surat tersebut. "Ini undangan untukmu. Dunia ingin tahu kisahmu," kata Dimas. Di Paris, Ardi berdiri di panggung yang besar, di hadapan ratusan delegasi dari berbagai negara. Ia mengenakan batik sederhana, dengan bahasa Inggris yang fasih namun rendah hati. "Saya bukan lulusan dari keluarga terdidik. Saya belajar membaca dari koran bekas dan huruf spanduk. Tapi saya percaya, pendidikan tidak selalu harus dimulai dari sekolah. Pendidikan bisa dimulai dari rasa ingin tahu, dan satu orang yang percaya pada kita." Tepuk tangan menggema. Banyak yang terharu. Beberapa bahkan menangis. Ia menjadi simbol harapan, bahwa pendidikan bisa menjangkau siapa saja, asal ada niat dan sistem yang mendukung. Setelah Paris, Ardi menerima undangan dari Tokyo, Nairobi, dan New York. Ia bukan hanya CEO muda, tapi juga aktivis pendidikan yang menjadi contoh bahwa latar belakang tak menentukan masa depan. Ia mulai menulis buku, berjudul Belajar di Kolong Jembatan, yang langsung menjadi bestseller dan diterjemahkan ke beberapa bahasa. Ardi tak hanya menginspirasi anak-anak, tapi juga orang dewasa. Banyak orang tua mulai membacakan kisah Ardi untuk anak-anak mereka sebelum tidur. Di berbagai komunitas, cerita tentang Ardi menjadi penggerak gerakan literasi akar rumput. Dimas Adinata semakin bangga. Ia dan Ardi sepakat membentuk yayasan baru bernama Adinata Langit Foundation. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan jalanan dan yatim piatu. Mereka membangun rumah belajar di lebih dari 50 kota besar di Indonesia. Tidak mewah, tapi nyaman dan penuh semangat. Yayasan ini bukan hanya memberi pelajaran akademik. Mereka juga mengajarkan keterampilan hidup, coding dasar, pembuatan konten, bahkan kewirausahaan kecil. Ribuan anak telah merasakan manfaatnya. Salah satu kisah paling menyentuh adalah saat seorang anak pengamen berusia 9 tahun, bernama Yuda, yang dulunya sering tidur di emperan toko, kini menjadi pembicara muda di Forum Anak ASEAN, setelah bergabung dalam Langit Terbuka dan dibina oleh tim Ardi. Media sosial penuh dengan tagar Langit Terbuka dan belajar bersama Ardi. Tapi bagi Ardi, yang terpenting bukanlah pujian atau popularitas, melainkan setiap kali ada anak kecil yang berkata, "Kak Ardi, aku bisa baca sekarang." Pada suatu acara seminar besar di Singapura, seorang jurnalis bertanya, "Apa yang masih membuat Anda terus bekerja keras, padahal Anda sudah sukses besar?" Ardi menjawab singkat, "Karena saya pernah tahu rasanya tidak punya siapa-siapa. Dan saya tidak ingin ada anak lain yang merasa sendirian seperti itu." Jawaban itu menjadi kutipan yang viral. Banyak universitas luar negeri mengundangnya sebagai pembicara tamu. Bahkan, beberapa tokoh dunia seperti Malala Yousafzai dan Ban Ki-moon memberi ucapan dan apresiasi untuk Ardi. Namun, meskipun dunia memberinya panggung, Ardi tak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap sesekali datang ke kolong jembatan tempat ia dulu tidur. Duduk di sana, mengingat perjuangan masa kecilnya, dan mendoakan orang tuanya yang telah tiada. Ia percaya bahwa kesuksesan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menerangi jalan bagi mereka yang tertinggal. Di akhir tahun itu, ia mendapatkan penghargaan internasional di New York, Humanitarian Tech Leader of the Year. Saat naik ke atas panggung dan memegang piala kristal itu, ia menutup pidatonya dengan kalimat yang membuat hadirin berdiri. "Semua ini berawal dari satu orang yang percaya pada saya. Namanya Dimas Adinata. Jika Anda ingin mengubah dunia, mulailah dengan percaya pada satu anak." Ketika Ardi sedang mengurus pendirian cabang internasional yayasannya di London, ia diminta melengkapi dokumen legalitas. Salah satu syaratnya, akta kelahiran asli. Ia kembali ke Indonesia,
menyusuri catatan sipil lama dan rumah singgah tempat ia dulu pernah tinggal. Namun di sana, ia menemukan dokumen mengejutkan. Di kolom nama ayah, tercantum jelas, Dimas Adinata. Ardi sempat berpikir itu kesalahan administrasi. Tapi setelah bertanya ke petugas lama dan mengonfirmasi dengan yayasan, semua informasi saling menguatkan. Dengan hati berdebar, ia menemui Dimas. "Kenapa selama ini Bapak tidak pernah bilang?" Dimas terdiam lama. Lalu perlahan duduk dan mulai bercerita. "Aku dulu difitnah oleh keluargaku sendiri, dituduh melakukan penggelapan agar mereka bisa merebut kekuasaan perusahaan. Dalam kekacauan itu, kamu diculik dan dibuang. Aku mencarimu bertahun-tahun. Hingga aku melihatmu di acara sosial itu." Air mata Ardi jatuh tanpa suara. Selama ini, semua perjalanan, semua bantuan datang dari ayah kandungnya sendiri. "Aku tidak mau merusak perjuanganmu. Aku menunggu sampai kamu cukup kuat, cukup dewasa untuk tahu." Ardi memeluk Dimas. "Terima kasih karena tetap ada, bahkan dalam diam. Hidup memang penuh kejutan."